Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 hari ini apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu ada di dalam lindungan Allah ya. Dan selalu semangat 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 semangat, pokoknya harus selalu semangat. Oke, hari ini kita akan membahas sedikit tentang hakikat ilmu kimia yang kemarin kita bahas, kita pelajari ya. Nah, ilmu kimia tadi apa sih kimia itu? Jadi kimia itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hidup kita, di mana oksigen yang kita hirup itu bahan kimia, baju yang kita pakai itu bahan kimia, plastik yang kita gunakan itu bahan kimia, nasi yang kita makan juga adalah bahan kimia. Pokoknya air yang kita pakai juga adalah bahan kimia. Jadi sebenarnya kimia itu adalah kehidupan kita. Jadi so ya harus semangat untuk belajar kimia. Oke. Selanjutnya, kalau ilmu kimia apa? Jadi ilmu kimia mah ilmu yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Nah, kita masuk ke metode ilmiah. Kemarin kita udah bahas ya, udah ditulis ya sama kalian tentang metode ilmiah, dimana yang pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan masalah. Jadi kalau misalkan gak ada masalah, apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita selidiki ya. Jadi yang pertama itu harus ada masalahnya dulu. Masalahnya apa? Baru kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, nanti apa yang harus kita kerjakan dalam proses penelitiannya. Jadi poin yang pertama dalam metode ilmiah itu adalah merumuskan masalah. Terus yang kedua mengkaji teoritis. Mengkaji teoritis ini digunakan supaya praktikum atau penelitian yang kita kerjakan itu tidak tumpang tindih dengan teori yang sudah ada. Selanjutnya kita membuat hipotesis atau dugaan sementara supaya terarah gitu, kita tujuannya itu kemana kayak gitu. Terus selanjutnya kita melakukan penelitian ketika sudah ada teorinya yang mendukung, sudah ada masalah, sudah ada teori yang mendukung, sudah ada perkiraan apa yang akan terjadi. Nah, kita lakukanlah penelitiannya, misalkan di mana, bagaimana prosedurnya, terus variabel yang digunakannya apa, dan lain sebagainya. Selanjutnya setelah dilakukan penelitian, kita kumpulkan data-data yang telah kita dapat dari penelitian tersebut. Setelah ada datanya, kemudian kita olah, analisis apa hasil yang dihasilkan dari proses penelitian tersebut. Selanjutnya kita membuat kesimpulan yang diambil dari atau yang dihasilkan dari penelitian itu apa sih, gimana kesimpulannya, apa yang kita hasilkannya. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan penelitian. Laporan penelitian ada pendahuluan, isi, penutup. Pendahuluannya ada latar belakang, rumusan masalah, ada tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya yang isinya ada kajian pustaka, prosedur penelitiannya, hasil dan pembahasan materinya, hasil dan pembahasan penelitiannya, dan yang terakhir ada kesimpulan atau penutup, saran kayak gitu. Selanjutnya, hubungan kimia dengan bidang lain gimana? Hubungan kimia dengan bidang lain, yang pertama di bidang kedokteran untuk mendiagnosa suatu penyakit, teknologi rekayasa genetika, dan radiologi itu berhubungan dengan ilmu kimia. Selanjutnya di bidang pertanian, kimia berfungsi sebagai dasar pembuatan pupuk, pestisida, dan pemulihan tanaman. Jadi bagaimana kompos itu dapat terbentuk, gimana suhunya atau perlakuannya harus gimana supaya si kompos itu dapat terbentuk misalkan. Terus bagaimana membuat pupuk urea juga dan lain sebagainya. Terus seni untuk menentukan keaslian suatu lukisan. Jadi kita juga berhubungan dengan kesenian ya, karena kimia itu adalah seni kehidupan. Oke. Yang selanjutnya ada arkeologi. Arkeologi itu untuk menentukan umur fosil atau kerangka zaman dahulu ya, melalui peruluhan inti radioaktif, misalkan tulang-tulang Mesolithikum atau yang kayak manusia purba atau
dinosaurus itu pakai peluruhan inti radioaktif, jadi pakai isotopnya juga ya. Selanjutnya ada farmasi. Jadi ilmu kimia itu dijadikan dasar dalam pembuatan obat. Misalkan molnya berapa, berat yang ditimbangnya berapa, itu berhubungan dengan ilmu kimia. Jadi obat itu, proses pembuatan obat itu ilmu dasarnya adalah ilmu kimia. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk jurusan farmasi, ilmu kimianya harus kuat. Oke, ada kriminologi. Kriminologi mah biasanya kita sebut kimia forensik ya, yang berhubungan dengan misalkan ada suatu kejahatan yang menimbulkan hilangnya nyawa, itu bisa ada proses visum, apakah dia matinya sendiri atau karena ada pembunuhan atau dan lain sebagainya. Terus pemeriksaan urin misalkan yang berhubungan dengan narkoba dan lain sebagainya. Dan biologi untuk mempelajari reaksi-reaksi dalam tubuh makhluk hidup, misalkan bagaimana si nasi itu berubah menjadi glukosa sehingga dapat diserap oleh tubuh kita, atau bagaimana proses metabolisme obat dalam tubuh kita. Nah, itu adalah berhubungan dengan biologi, atau bagaimana si proses pemecahan protein di dalam tubuh kita, proses pemecahan lemak di dalam tubuh kita, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas sekarang tentang aturan di laboratorium. Tentang aturan di laboratorium, apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak boleh kita lakukan di laboratorium. Yang pertama, sebelum masuk ke laboratorium, kita harus membaca petunjuk praktikum laboratorium. Jadi kita pas masuk laboratorium itu udah tahu apa yang akan kita lakukan, bahan apa yang kita gunakan, alat apa yang akan kita gunakan, itu udah tahu ya. Jadi si pembimbing praktikumnya juga tidak terlalu repot untuk ditanya-tanya, karena kan biasanya orang lab itu harus bekerja gesit, cepat, dan tidak boleh banyak bicara kayak gitu. Selanjutnya kita harus memakai APD. APD itu apa? Alat pelindung diri. Apa alat pelindung diri yang harus kalian siapkan ketika akan masuk ke laboratorium? Yang pertama ada masker, sarung tangan, jas lab, sepatu lab, dan kalau misalkan ada bahan-bahan tertentu yang kita harus menggunakan kacamata pelindung supaya mata kita terlindungi. Dan masker itu wajib, dan masker dan sarung tangan dan sepatu lab itu wajib, dan jas lab itu wajib, sangat wajib dilakukan digunakan ketika akan masuk ke lab. Jadi kadang nggak boleh masuk lab kalau misalkan nggak memakai alat pelindung diri. Dan ini adalah masker yang digunakan untuk khusus menangani bahan-bahan yang lumayan berbahaya kayak gitu. Nah, di laboratorium juga tidak boleh makan dan minum, meskipun kimia ini ada di sekitar kita ya, tetapi ketika kita masuk di lab, kita harus menganggap bahwa semua bahan kimia itu berbahaya. Jadi kita harus waspada dan harus hati-hati ketika bekerja di laboratorium. Jadi nggak boleh seenaknya kalau misalkan kita bekerja di laboratorium. Jadi harus ada aturan-aturan yang harus kita taati. Selanjutnya tidak boleh banyak bicara. Kenapa? Karena kita tidak tahu di dalam lab itu kan banyak banget bahan kimia yang misalkan kita kehirup. Ketika kita banyak ngobrol, itu akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan di dalam tubuh kita. Bisa terhirup atau bisa masuk ya si zatnya itu. Jadi harus sebisa mungkin kalau misalkan nggak terlalu penting nggak usah diomongin, nanti aja kalau misalkan udah di luar laboratorium. Yang selanjutnya kita harus menjaga kebersihan di lingkungan lab dan meja kerja kita. Jadi supaya tidak mencegah terjadinya tumpahan dari bahan kimia, karena berantakan mejanya jadi kesenggol dikit tumpah bahannya, itu nggak boleh. Jadi kita harus selalu rapih, meja kerja di lab itu kita harus selalu rapih. Selanjutnya kita harus mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan praktikum, supaya sebelum melakukan praktikum ketika penelitian kita tidak ada terkontaminasi dari luar, dan ketika selesai praktikum kita keluar dalam keadaan yang bersih. Selanjutnya ini adalah aturan penggunaan bahan kimia.
Aturan penggunaan bahan kimia yang pertama, kita tidak boleh menyentuh bahan kimia dengan tangan yang ada di lab ya, nggak boleh nyentuh dengan tangan. Misalkan ada HCl itu asam klorida. Asam klorida itu asam yang sangat kuat. Ketika kita pegang, ketika konsentrasinya sangat tinggi atau ketika lumayan kecil juga, itu sangat berbahaya. Jadi ketika ada HCl yang kena kita harus langsung cuci tangan. Terus tidak boleh menghirup bahan kimia secara langsung aja dihirup, itu nggak boleh karena tidak ada filter yang jadi si bahan kimia tuh langsung aja masuk semua, nggak sebagian atau apa ya, jadi bisa menimbulkan kanker, dan yang paling parah adalah kematian. Jadi harus ada di sapu-sapu, bukan sapu-sapu, digoyang-goyang si bahan kimia, bukan digoyang-goyang ya, uapnya itu digoyang-goyang sehingga ada yang kehirup atau ada yang kecium di hidung kita. Jadi sewajarnya aja, jangan langsung menghirup bahan kimia ya. Selanjutnya kita harus mengetahui nih simbol dan cara penggunaan bahan kimia. Jadi apakah bahan kimia A dan bahan kimia B itu bisa dicampurkan, atau apakah bahan kimia A dan bahan kimia B itu ketika dicampurkan itu tidak akan menimbulkan ledakan atau tidak akan menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu bahan-bahan apa yang akan kita gunakannya juga, sama fungsinya itu buat apa, kita harus tahu. Selanjutnya kita tidak boleh menggunakan bahan kimia yang tidak ada labelnya. Misalkan bahan kimia itu botolnya itu kosong aja, nggak ada tulisan apapun. Nah, kita jangan sekali-kali coba gunakan bahan itu, takutnya itu adalah bahan yang berbahaya atau ketika dicampurkan dengan air itu akan menimbulkan ledakan atau kayak gimana ya. Misalkan kayak natrium itu kan padatan ya, kita nggak boleh sembarangan mencampurkannya dengan air. Kenapa? Karena ketika natrium itu yang ada di garam ya, tapi ketika bersenyawa dengan klorida itu hebat banget, maha kuasa Allah, dia tidak jadi berbahaya. Tapi ketika si unsur natrium itu berdiri sendiri, ketika dia akan direaksikan dengan air, itu akan menimbulkan ledakan atau percikan-percikan api. Tapi ketika natrium itu bereaksi dengan klorida sehingga menghasilkan natrium klorida atau garam dapur yang kita gunakan sehari-hari, sifatnya juga akan berbeda. Jadi sifat unsur dengan sifat senyawa yang dihasilkan itu sangat berbeda. Oke. Selanjutnya ada label bahan kimia. Yang pertama ada bahan ini kayak tengkorak gini, ini menandakan bahwa bahan kimia itu beracun. Yang kedua ada tanda X, berarti iritan ya, dapat mengiritasi kulit kita. Yang kedua ada korosif, dapat melukai tubuh kita juga tuh, menghancurkan bahkan meluruhkan. Selanjutnya ada oksidasi, berarti bahan kimia itu mudah teroksidasinya. Selanjutnya ini bukan beracun ya, eksplosif atau mudah meledak. Jadi bahan tersebut kalau misalkan ada gambar kayak gini, berarti bahan tersebut mudah meledak. Selanjutnya nih ada simbol kayak gini, berarti bahan tersebut mudah untuk terbakar. Selanjutnya kalau ada simbol kayak gini, kayak ini teh pohon sama ikan ya, itu menandakan bahwa bahan tersebut jangan dibuang sembarangan karena dapat mencemari lingkungan. Dan semua bahan kimia juga nggak boleh dibuang secara sembarangan, harus ada proses pengolahan limbahnya dulu ketika bahan kimia itu telah digunakan. Selanjutnya ini adalah simbol untuk radioaktif. Nah, kita harus hati-hati ketika menggunakan bahan yang mengandung radioaktif karena sangat-sangat berbahaya juga kalau misalkan kita terpapar radioaktif ya. Misalkan kayak di mana ya, di Jepang aja ada yang waktu Fukushima yang meledak itu ya, itu nuklir yang meledak, terus si wilayahnya juga harus diisolasi, itu karena mengandung unsur radioaktif. Tapi jangan takut, ada semua bahan juga ada kelebihan dan kekurangannya.
Dan bahaya biologi biasanya ketika kita berurusan dengan mikrobiologi, eh, apa sih ya Allah, apa virus, bakteri kayak gitu, itu akan menimbulkan bahaya biologi. Misalkan cawan petri atau eh, benang oase yang telah digunakan dalam pemindahan kultur, pemindahan bakteri, itu akan menimbulkan bahaya biologi kalau misalkan kita tidak menggunakannya dengan hati-hati, bisa terkontaminasi lah apalah ya. Nah selanjutnya alat kimia. Alat kimia ada apa aja? Pertama ada Erlenmeyer. Erlenmeyer ini berguna untuk mereaksikan suatu bahan kimia atau melakukan titrasi juga kita bisa menggunakan Erlenmeyer. Terus yang kedua ada labu ukur. Labu ukur ini untuk membuat larutan atau mengencerkan larutan juga bisa pakai labu ukur. Selanjutnya ada gelas kimia. Gelas kimia ini adalah tempat penyimpanan sementara suatu larutan. Misalkan ada dari larutan yang pekat atau yang konsentrasinya itu sangat tinggi, kita simpan dulu di gelas kimia, baru dimasukkan ke gelas ke labu ukur misalkan untuk pengenceran ya. Jadi gelas kimia ini tempat penyimpanan sementara, nggak boleh selamanya di sini karena hanya sementara. Itu adalah fungsi dari gelas kimia. Jadi penyimpanan reagent atau larutan sementara atau bahan kimia sementara yang cair ya, cairan. Selanjutnya ada gelas ukur untuk mengukur bahan kimia yang cairan juga. Nah gelas ukur ini untuk mengukur bahan yang tidak memerlukan keakuratan yang tinggi. Jadi tidak memerlukan keakuratan yang tinggi itu untuk gelas ukur. Nanti kalau misalkan membutuhkan keakuratan tinggi, kita pakai pipet volume atau pakai apa ya, jangan gelas ukur kalau misalkan kita penelitiannya memerlukan keakuratan yang tinggi. Selanjutnya ada tabung reaksi. Tabung reaksi ini berguna untuk mereaksikan suatu bahan kimia. Misalkan dua bahan kimia itu direaksikan dalam tabung reaksi. Nah tabung reaksi mereaksikan bahan kimia yang jumlahnya sedikit. Selanjutnya ada termometer. Termometer digunakan untuk mengukur suhu ya. Nah spatula ini ada spatula kaca dan spatula stainless. Spatula kaca mah hampir semua bahan kimia dapat menggunakan spatula kaca. Namun ketika menggunakan spatula yang berbahan stainless itu nggak boleh kita pakai bahan yang mengandung asam kuat, itu nggak boleh dipindahkan melalui spatula. Selanjutnya ada corong. Corong ini untuk memindahkan bahan supaya tidak tumpah-tumpah atau sebagai penyangga kertas saring ketika kita menyaring suatu endapan di dalam suatu larutan. Selanjutnya ini adalah neraca analitik untuk menimbang suatu bahan kimia, dan ini adalah pH meter untuk menentukan pH dari suatu larutan. Selanjutnya ada bulb. Bulb ini digunakan untuk membantu supaya si pipet volume ini dapat menarik larutan ya. Jadi ini dipencet, yang ini dimasukin dulu ke sini, kemudian yang ininya dipencet. Nah nanti ada tombol naiknya, nanti si larutan dapat kita angkat atau dapat kita ambil kayak gitu. Selanjutnya ini pipet tetes, sama fungsinya untuk mengambil larutan sama kayak pipet volume, namun larutan yang diambil oleh pipet tetes itu hanya per tetes ya, diambilnya tetes per tetes kayak gitu. Kemudian buret atau statip. Buret atau statip ini digunakan, ini tuh alat untuk titrasi ya. Statipnya yang negap ini. Nah yang ini yang hitam itu adalah statip, buretnya adalah nih yang ini, alat yang ini itu untuk melakukan proses titrasi. Nah untuk lebih jelasnya kalian cari sendiri ya. Buret ini dia ada kayak kerannya, kayak keran untuk mengeluarkan suatu larutannya.
Nah, selanjutnya ada mortar. Mortar ini untuk menghaluskan bahan kimia. Selanjutnya ada hot plate. Nah, biasanya hot plate ini ada yang namanya stirrer untuk mengaduk. Jadi, misalkan kita ada penelitian harus dalam keadaan diaduk tapi harus dididihkan tapi harus dalam keadaan diaduk. Nah, bisa pakai hot plate dan stirrer. Stirrer itu magnet pengaduk. Jadi di sini udah ada magnet, nanti dia akan kalau misalkan kita kerja nanti akan mengaduk sendiri ketika kita memasukkan stirrernya. Selanjutnya rak tabung reaksi untuk menyimpan tabung reaksi, penjepit tabung reaksi untuk menjepit tabung reaksi ketika akan memindahkan dari tabung reaksi. Misalkan ketika tabung reaksinya itu kita didihkan, nah itu bisa dicapit tabung reaksinya dengan penjepit tabung reaksi. Selanjutnya ada corong pisah untuk memisahkan bahan yang bersifat polar dan non-polar. Selanjutnya ada kertas saring. Kertas saring ini digunakan untuk menyaring suatu endapan dalam larutan ya. Jadi ini adalah sebagian dari alat kimia dan masih banyak alat kimia yang lainnya, tapi tugasnya kalian cuma tulis aja fungsi dan gambar dan tulis fungsi dari masing-masing alat kimia ini minimal 10. Nah, ini tuh enggak sebagian acan gitu alat kimia itu, dan masih banyak alat kimia yang lainnya. Nah, selanjutnya karena kimia itu berhubungan dengan materi, kita akan membahas tentang materi dulu. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Jadi segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang itu adalah suatu materi. Nah, materi berdasarkan wujudnya ada 3, ada materi padat, ada wujud padat, cair, dan gas. Dan sifat materi itu ada sifat fisika, sifat kimia, perubahan materinya juga ada perubahan fisika, ada perubahan kimia, dan materi berdasarkan komposisi itu ada 2, ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu adalah unsur dan senyawa. Campuran mah ada campuran homogen, ada campuran heterogen. Oke, selanjutnya wujud ya. Wujud itu ada apa aja sih? Wujud itu ada padat, cair, dan gas. Nah, ini wujud padat, ini wujud cair di dalam molekulnya ya. Nah, ini molekul gas. Oke. Nah, bentuk padat gimana? Bentuk padat mah tetap dia meskipun di dalam keadaan apapun bentuknya akan selalu tetap. Kalau cair ketika wadahnya dipindahkan dia akan berubah sesuai dengan wadahnya. Kalau gas dia juga akan berubah sesuai dengan tempat yang dia gunakan. Terus kalau volumenya padat, volumenya tetap. Cair dia volumenya tetap meskipun bentuknya berubah ya, ketika disimpan di dalam mangkok bentuknya seperti mangkok, tapi tetap volumenya itu akan sama. Sedangkan gas mah volumenya juga akan berubah. Selanjutnya jarak antar partikelnya gimana? Kalau benda padat jarak antar partikelnya sangat rapat sehingga sulit untuk bergerak ya. Selanjutnya kalau cair mah jarak antar partikelnya tuh renggang, kalau gas sangat renggang. Selanjutnya gaya tarik antar partikelnya gimana kalau benda padat? Karena jarak antar partikelnya rapat, maka gaya tarik antar partikelnya karena rapat sangat kuat sehingga sulit untuk dipisahkan. Sedangkan cair gaya tarik antar partikelnya itu lemah dan gas sangat lemah. Selanjutnya kita masuk ke perubahan wujud. Udah sering ya dari mulai SD, SMP, dan kalian masuk SMA masih ada perubahan wujud. Perubahan wujud ada membeku, mencair, mengkristal, menyublim, menguap, mengembun. Jadi ini sekilas aja ya. Nah, padat ke cair namanya mencair, cair ke padat namanya membeku, cair ke gas namanya menguap, gas ke cair namanya mengembun, padat ke gas namanya menyublim, gas ke padat namanya mengkristal, mencair membeku, menguap mengembun, menyublim mengkristal, perubahan wujud. Terus
mencair es krim, membeku es batu, menguap air panas, mengembun air embun, menyublim kapur barus, mengkristal salju. Itulah contoh perubahan wujud. Nah, selanjutnya udahlah ya. Itu mah hanya sekedar mengilas apa sih? Hanya sekilas info tentang perubahan wujud. Kalian mah pasti udah paham ya tentang perubahan wujud. Nah, selanjutnya ada sifat fisika. Sifat materi itu ada sifat fisika, ada sifat kimia. Sifat fisikanya adalah sifat yang dapat diamati secara fisik. Kita bahas sifat fisika dulu ya. Sifat fisika itu adalah sifat yang dapat diamati secara fisiknya. Jadi, sifat fisika ini dapat digunakan untuk menjelaskan penampilan benda. Bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya, bagaimana warnanya, bagaimana baunya, bagaimana keras atau enggak sih benda ini, terus dapat ditarik magnet atau enggak sih bendanya, itu dapat dilihat secara fisik ya. Terus kelarutannya gimana dalam air, bisa larut enggak dalam air, terus wujudnya padat, cair atau gas, itu mah udah bisa kelihatan ya. Itu adalah sifat fisika. Daya hantar listriknya gimana, dapat menghantarkan listrik atau enggak, itu udah dapat dilihat secara fisiknya. Selanjutnya, kalau kimia adalah menunjukkan sifat yang menunjukkan suatu benda itu melakukan reaksi kimia. Jadi, bisa nggak sih si benda ini bereaksi dengan benda yang lainnya? Nah, jadi sifat kimia mah yang menyatakan interaksi antar suatu zat gitu. Contohnya ada apa aja kalau sifat fisika? Jadi, sifat fisika tuh sifat bendanya ini atau zatnya ini tuh mudah berkarat atau enggak, mudah busuk atau enggak, keterbakarannya mudah terbakar atau enggak, gaya ionisasinya gimana, kecil apa besar, terus kereaktifannya gimana, reaktif atau enggak, atau sulit bereaksi, mudah bereaksi atau sulit bereaksi kereaktifan itu. Terus stabil enggak ketika bahan A dengan bahan B dicampurkan ini hasilnya akan stabil atau enggak, kayak gitu. Itu adalah sifat kimia. Udah bisa membedakan? Nah, nanti kalau misalkan ada yang masih bingung, boleh di chat ibunya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perubahan materi. Perubahan materi tadi sama aja kayak sifat, ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru, jadi tetap aja zat itu sendiri. Selanjutnya, zat yang mengalami perubahan fisika dapat kembali ke bentuk semula. Perubahan yang terjadi hanya diikuti oleh sifat fisik aja. Misalkan sifat fisiknya kayak gimana, yang tadinya besar jadi kecil, yang tadinya kecil jadi besar, atau yang tadinya cair jadi gas, yang tadinya gas jadi padat, dan lain sebagainya. Selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia mah perubahan yang menghasilkan zat baru, jadi ada zat yang dihasilkan kayak gitu kalau perubahan kimia mah. Jadi zat yang mengalami perubahan tidak dapat kembali ke bentuk semula. Selanjutnya perubahan yang terjadi diikuti oleh sifat kimia melalui reaksi kimia. Nah, biasanya reaksi kimia itu dapat diketahui dengan ciri-cirinya. Yang pertama, terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, timbulnya gas, terbentuknya endapan. Ini adalah ciri-ciri suatu bahan itu terjadi reaksi kimia. Nah, udah ada gambaran belum? Nah, kalau belum ada gambaran, kita lanjut ke contoh perubahan materi. Yang pertama ada perubahan fisika. Nah, tadi mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal, perubahan wujud. Jadi perubahan wujud itu adalah perubahan fisika. Jadi hanya wujudnya aja yang berubah, si bahannya mah, si zatnya mah tetap. Misalkan air berubah menjadi uap, air berubah menjadi es, air berubah menjadi embun, itu tetap aja itu kan air ya, si zatnya itu tetap air tapi wujudnya aja yang berubah. Jadi perubahan fisika itu perubahan wujud ya, wujud zat itu sendiri. Nah, misalkan kayak ini nih, kursi hanya namanya aja kursi, terbuatnya dari apa? Kayu, tetap kayu kan, ini kayu yang dibuat menjadi kursinya kursi apa? Kursi kayu, tetap kayu ada disebut. Misalkan ini origami, kita membentuk burung misalkan dari origami. Nah, kertasnya tetap ya kertas, enggak sugan kertas jadi perak, jadi emas, enggak kan, tetap kertas gitu. Jadi hanya bentuknya saja yang berubah. Itu adalah perubahan
fisika. Jadi fisiknya aja yang berubah, bahan yang digunakannya tetap sama, yang dirubah mah tetap sama, bahan kertas kayak gini. Terus yang kedua ada perubahan kimia. Perubahan kimia mah menghasilkan zat baru ketika kayu dibakar menjadi abu. Namanya juga bukan kayu lagi tapi udah jadi abu. Terus apel yang busuk juga udah nggak bisa dimakan lagi kan, karena sudah susunan atau bahan-bahan yang susunan kimianya juga sudah berubah, jadi nggak boleh dimakan lagi, nanti kita sakit perut. Terus selanjutnya ada perkaratan. Perkaratan itu contoh perubahan kimia juga, jadi besi yang berkarat, sesuatu yang berkarat juga adalah perubahan kimia namanya juga, jadi bukan paku lagi tapi paku yang berkarat. Selanjutnya nih terakhir, ini adalah tugasnya adalah tentukan mana yang termasuk perubahan fisika dan mana yang termasuk perubahan kimia dari 10 soal ini. Yang pertama kertas jadi abu, pembakaran kembang api, yang ketiga coklat yang dicairkan, yang keempat kamper yang disimpan di dalam lemari, yang kelima aluminium jadi garpu, yang keenam proses fermentasi, yang ketujuh apel yang digigit dibiarkan di udara terbuka, yang kedelapan pembuatan pagar dari bambu, yang kesembilan kain yang dijahit jadi baju, dan kesepuluh proses pencernaan manusia. Oke, hari ini cukup ya. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyain boleh japri atau di komen di tugas yang ini. Selanjutnya kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh. Nah, hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.